Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah, selalu bermunajat, berzikir, menyebut namanya, bersalawat dan salam kepada kekasih kita, salawat paling sempurna, salam paling indah, yang lahir dari kerinduan berjumpa dengan beliau. Sejenak kita merapat di masjid ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban pekanan, ya. Lebih dari itu, mari kita niatkan taqarrub kepada Allah, ingin terus menjadi bagian yang bercita-cita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh kesungguhan, penuh kecintaan, dan tentu menjauhi sejauh-jauhnya, sebenci-bencinya apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya kita diijabah oleh Allah, tercatatlah nama kita di Lauhul Mahfuz termasuk barisan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 13 hari Syawal telah berlalu, Ramadan meninggalkan kita. Betapa indahnya pesan, kesan, pengalaman spiritual selama 1 bulan. Bahkan banyak di antara kita meninggalkan rumah di 10 hari terakhir, untuk terus meningkatkan kualitas kita. Kualitas ibadah, hablum minallah, dari mulai sholat, tilawah Quran, berdoa dan lain sebagainya, dan juga membangun diri kepekaan terhadap sosial yang kita tutup dengan berzakat, berinfak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari perjalanan indah itu paling tidak ada pesan-pesan penting, yang di bulan Syawal ini harus terus kita ingat sampai 11 bulan ke depan, yaitu pesan penting Ramadan tentang kepedulian. Paling tidak ada 2 hal penting yang ingin saya sampaikan pada khutbah hari ini. Yang pertama, kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, handai tolan dan sahabat. Pesan apa itu? Kepedulian apa itu? Kepedulian untuk secara baik, secara istiqomah mendirikan sholat 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat tentang kepedulian. Bagaimana kita tidak bicara lingkup jamaah yang rajin di Masjid Al-Hidayah ini, tapi lihat survei dari 220 juta lebih
Penduduk muslim Indonesia yang mendirikan sholat hanya 13%. Tidak sampai 30 juta. Ya. Sementara sholat membangun semangat ta'akhi. Jadi antara orang yang sujud dengan yang sujud akan Allah berikan satu energi ta'akhi, persaudaraan. Terjawab sudah mengapa Muslim Indonesia belum bersatu padu secara utuh. Hanya segelintir yang membangun persaudaraan dan persatuan. Karena hanya sejumlah itulah mereka yang istiqomah sholat 5 waktu. Momentum Syawal adalah momentum bersilaturahmi. Pastikan saudara kita yang sedang berkumpul bersilaturahmi semuanya sholat 5 waktu. Karena Al-Fakir menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jauhlah ke beberapa instansi, rumah-rumah yang mengadakan silaturahmi, diminta untuk sausiah halal bihalal. Pas sholat zuhur hanya beberapa kaum laki yang perhatian dengan sholat berjamaah. Sengaja Al-Fakri ikuti terus sampai acara keluarga itu hampir selesai. Banyak di antara beberapa orang yang mungkin wallahu a'lam mari kita perhatikan keluarga kita, adik kita, keponakan kita, saudara kita, bagaimana sholat mereka. Karena ini adalah pilar-pilar ta'akhi di antara kita sesama muslim. Dan juga kalau kita bicara ke akhirat nanti adalah amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalah mi'yaratul ibadah. Salat adalah tolok ukur ibadah kita yang lain. Ibadah zakat, saum, haji kita boleh hebat, tapi ketika bermasalah dengan salat 5 waktu, semua amal menjadi debu yang berterbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita peduli, ingatkan saudara kita, tetangga kita. Kita punya pembantu rumah tangga, ya, diingatkan sholatnya. Karena ini adalah pesan penting Ramadan tentang bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala lewat sholat 5 waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pesan penting Ramadan tentang kepedulian adalah kepedulian kita tentang Palestina. Di Ramadan kita terbangun satu persaudaraan untuk memudahkan, saling berbagi, saling memberi, saling mendoakan. Ya. Mari kita bawa pesan ini. Hari ini saudara kita, masihkah kita enak makan berbagai macam hidangan kita nikmati di acara halal lebih halal kita, ya, atau di acara buka puasa Ramadan kita kemarin, ya. Sementara hamba-hamba mulia yang berjasa kepada kita, yang menjaga rumah besar kita ketiga setelah Haram, Madinah dan Aqsa, kita punya hutang budi dunia dan akhirat kepada saudara kita, karena mereka lah yang menjaga. Keberadaan mereka di sana masih menjaga rumah besar kita, masjid kita. Karena kita tidak sanggup untuk menjaganya. Ini bukan persoalan hadis malam yahtam bi ambil muslimina falaysa minhum, bukan sekedar siapa saja yang tidak peduli dengan problematika umat muslim yang lain. Kata Nabi, jangan-jangan dia bukan muslim. Ini bukan persoalan ini. Tapi ini persoalan kita punya jasa. Kita berhutang budi kepada mereka. Kita punya hutang budi kepada mereka. Mari kita renungi seberapa doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita. Berharap nanti imam membaca qunut nazilah ya untuk saudara kita di Palestina. Seberapa rupiah yang sudah kita keluarkan untuk kita persembahkan kepada orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dan seberapa ajakan kita kepada saudara handai tolan kita yang masih
menikmati makanan-makanan yang sampai hari ini MUI belum mencabut boikot terhadap produk itu. Masih ada saudara-saudara kita memiliki rasa tega menikmati makanan-makanan yang keuntungannya dinikmati untuk memerangi, membumi hanguskan saudara-saudara kita. Mari kita ajak mereka, mari kita hindari mereka. Jangan-jangan fatwa ini sampai Palestina merdeka baru dicabut oleh Majelis Ulama Indonesia. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga kesan dan pesan penting Ramadan ini tentang kepedulian. Bahkan para nabi, 124.000 nabi diutus oleh Allah ke bumi, itu diturunkan oleh Allah untuk membawa misi kepedulian. Kita ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam di atas perahu yang dia tahu anaknya kafir. Ya bunayya rkamana, wahai anakku naiklah dengan perahu kami ini. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Tidak, aku akan naik ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari. La asimal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada yang diselamatkan kecuali keselamatan dari Allah. Setelah Kan'an ditenggelamkan oleh Allah, Nuh menangis sejadi-jadinya. Dan salah satu sahabatnya bertanya, wahai Nabi Allah, kau sudah tahu anakmu kafir, tapi kau terus menjulurkan tangan untuk mengajaknya. Kenapa? Nabi Nuh menjawab, aku diutus Allah untuk membawa pesan kepedulian kepada umat. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Syawal ini mengingatkan kita terus bahwa insya Allah kita akan berRamadan sepanjang masa. Kita akan terus menjaga pesan-pesan dan amanah Ramadan tentang kepedulian terhadap diri, keluarga, saudara, dan tentu untuk saudara kita di Palestina. Mari kita bantu mereka sampai mereka merdeka, atau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wal yahud wal israil. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma arzuqhum, Allahumma arfa'hum, Allahumma hafadhhum, Allahumma arhamhum rahmatan amanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hafadh wa amin baladana hadza Indonesia ya Allah min fitatil kafirin, min fitatil zalimin, min fitatil munafiqin, min fitatil musyrikin, min fitatil fasiqin. Ya amanal khaifina aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifina najina mimma nakhaf. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yazidkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.